Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita kemarin, hidup adalah peperangan. Kemarin kita sudah bahas bahwa mengapa hidup itu peperangan, karena memang rencana Bapa di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 kita tahu bahwa kita manusia ditempatkan untuk menaklukkan, ya. Istilah menaklukkan ini dalam istilah Ibrani itu kapas, artinya menginjak, ya. Menginjak itu karena ada yang mau diinjak, ada musuh, ya. Itu sebabnya hidup itu peperangan. Yang kedua, kita sudah bahas bahwa kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan sorga, ya, dari dalam kerajaan gelap, dan kerajaan sorga ini sifatnya dia terus memperluas diri. Yesaya 9 ayat 6 kita sudah bahas, perluasannya tidak ada akhirnya. Artinya dia terus menaklukkan. Itu sebabnya kita yang di dalam kerajaan sorga, hidup itu adalah peperangan melawan kerajaan gelap. Kemudian yang ketiga juga, karena Elohim adalah terang, ya. Dan terang itu punya sifat juga dia menaklukkan kegelapan, ya. Kegelapan itu ada ya karena belum datang terang. Jadi kita juga udah katakan bahwa hidup itu menelan maut, ya. Jadi itu pun juga tanda bahwa hidup itu peperangan. Baik, kita akan sambung 3 poin lagi pada hari ini. Kita akan lihat dari contoh Israel yang pertama, ya, bagaimana, ya, ini semua contoh poin ini yang terkait dengan peperangan, ya. Mudah-mudahan dengan 3 poin yang akan diuraikan ini kita akan semakin memahami, ya, dan bisa tahulah, ya, bagaimana kita harus berperang, ya. Kita akan melihat pertama contoh Israel. Kita akan melihat Yosua tentunya, ya, bagaimana Yosua, Kaleb juga nanti bagaimana sikap mereka dalam peperangan, dan juga bangsa Israel tentunya. Kemudian yang poin kedua, kita akan bahas bahwa dalam peperangan ini ternyata musuh yang paling, katakanlah, berbahaya begitu adalah diri kita sendiri. Ya, nanti kita akan melihat ini bahwa musuh kita, kalau kita sudah bisa menaklukkan diri kita, ini musuh-musuh yang di luar atau apa akan sangat mudah, ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, kita akan bahas mengenai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Karena saudaraku, kalau kita mau bangun atau mau melayani, ya, saudara lihat hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu ada yang palsunya itu. Kalau di perjanjian lama nabi-nabi palsu, perjanjian baru ada guru-guru palsu. Nah, kita harus melihat juga itu, karena itu suatu peperangan, ya. Nanti kita melihat bagaimana Yeremia dengan Hananya. Ini nabi, ya, Elia, dan juga dengan nabi Baal. Nanti kita akan melihat secara apa, bagaimana nanti kita dalam perjanjian baru, nanti kita melihat bagaimana Petrus, Paulus maupun Yohanes mereka juga menghadapi guru-guru palsu. Nah, mari kita yang pertama dulu, contoh Israel, ya. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 5, ya. Hakim-Hakim, kita melihat dulu di kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 5. Ini pada waktu Hakim-Hakim ini generasi setelah Yosua ini, ya, pasal 5 Hakim-Hakim 2 pasal 5 sampai 6, ya. Hakim-Hakim 2 ayat, ya, ayat 5 sampai 6. Ini dikatakan di sini, bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, sepanjang zaman para tua yang lebih lama daripada Yosua, yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel, ya. Jadi setelah angkatan itu ayat 10, setelah angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel, ya. Jadi ada suatu, ya, waktu zaman Yosua itu mereka perang semuanya, ya, kita tahu lah, ya, bagaimana Yosua memimpin peperangan dan merebut. Belum semua 7 bangsa itu dikalahkan, tapi sudah aman lah negeri itu. Bahkan dikatakan
dalam kitab Yosua bahwa dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak ditepati. Itu artinya suatu zaman di mana katakanlah zaman kemasan lah, seluruh segenap janji Tuhan digenapi ya. Nah, tapi setelah Yosua dan Eliezer, para tua-tua itu semuanya mati, bangkit suatu angkatan yang dikatakan di sini tadi tidak mengenal perbuatan Tuhan, ya. Nah, angkatan inilah yang enggan berperang, ya. Mereka bukannya berperang, malah mereka kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang tersisa itu di zaman itu. Mereka malah belajar cara-cara mereka bangsa-bangsa itu menyembah tuh ilah-ilahnya. Akhirnya jatuhlah Israel itu, ya. Jadi kalau kita lihat di zaman ini ada coba dulu kita lihat pasal 3 ayat 2 ini ya. Tuhan dikatakan di sini maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi Tuhan biarkan sengaja bangsa-bangsa yang di sekitar yang sisa dari Yosua itu untuk menekan bangsa Israel supaya tujuan Tuhan di sini dilatih untuk berperang. Jadi rupanya Bapak Saudara, peperangan itu harus sesuatu yang dijalankan terus ya selama hidup kita, karena hidup adalah peperangan. Kalau orang itu berhenti, ya diam, ini dikatakan karena bangsa Israel ini apa ya? Dikatakan ada Yosua bilang ini ada malas ya. Tapi nanti itu ya, kita lihat dulu sebentar ini. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan berkehendak bangsa Israel terus berperang, terus menaklukkan ya. Kalau enggak nanti dia akan kawin mengawin, mulai kompromi, mulai menjadi lembam ya, mulai akhirnya jadi jatuh dalam dosa ya. Jadi dari sini pelajaran dari contoh Israel kita melihat bahwa saudara dan saya harus terus berperang ya, melawan segala kegelapan itu ya, melawan bahkan untuk mendapat warisan itu pun harus berperang. Kalau kita lihat contoh Israel ini ya, bagaimana Kaleb itu dia bilang Hebron itu tempat di mana kuburan Abraham dengan Sarah, ya, Ishak dengan Ribka, Yakub dengan Lea, dan bahkan menurut tradisi seluruh anak-anak Yakub ada di situ juga. Nah, jadi Kaleb ini punya spirit yang dia bilang, aku dulu 40 tahun waktu diutus Musa, sekarang udah 85, tapi aku masih sama kuat ya. Di sana ada orang enak, ada di situ musuh-musuh besar, badannya tinggi-tinggi, tapi Kaleb tuh nggak takut, ya, karena dia emang punya spirit yang lain, dia siap untuk perang, ya, bahwa hidup itu emang peperangan. Saudara kalau mau mendapatkan janji Tuhan, warisan itu harus dilakukan, tapi bukan kalau Israel tentu peperangan jasmani, kalau kita ini tentu peperangan rohani ya, saudara, bukan kita berperang bawa pedang-pedang, bawa senjata, bukan begitu, senjata jasmani, enggak. Tapi maksudnya kita melihat contoh bahwa seorang yang mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk perjanjian lama itu memang harus perang dan memiliki spirit, ya, spiritnya Kaleb kalau itu ya. Nah, dengan berani dia maju dan memang akhirnya berhasil dia. Jadi Hebron itu jadi warisan buat Kaleb. Ya. Jadi kalau dalam zaman perjanjian lama, orang yang semakin dekat dengan kuburan Abraham itu berarti semakin dekat dengan janji Tuhan. Makanya Yusuf nggak mau mati di Mesir, kubur di situ nggak mau dia mau tolong dekat, karena aku mau dikuburkan dekat dengan janji Tuhan. Kira-kira begitu, ya. Ini nomor satu dari Israel ini ya. Ada contoh juga, ada dua setengah ya, suku Dan Manase ini dia sudah mengambil, nggak menyeberang Sungai Yordan, nggak mau perang malah ini ya. Kita tahu ceritanya itu ada dua suku ya, waktu zaman Musa masih ada, dia sudah nggak mau masuk menyeberang Sungai Yordan ya, karena dia merasa ini memang ada Bapak Saudara suatu sifat dalam diri kita. Nanti kita lihat lagi. Masuk kedua aja kita sekarang. Poin kedua, musuh yang paling tersembunyi lah ya, tapi paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Apa itu? Nah, saya mau menyebut yang pertama, musuh kita adalah kemalasan. Ya. Di sini di kitab Yosua itu dibilang juga bahwa Yosua 18 ayat 3, mari kita melihat dulu ya. Yosua 18
ayat 3. Ya, ini kenapa orang Israel ini juga nggak mau berperang ini, dia Yosua 18 ayat 3. Mari saya bacakan ini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Perhatikan di sini, saudaraku. Sudah diberikan negeri itu secara sah, ya, secara hukum, secara de jure, negeri itu sudah milik bangsa Israel. Kenapa? Karena secara hukum memang negeri itu milik Tuhan dan Tuhan sudah serahkan pada bangsa Israel. Tetapi secara de facto pengalaman orang Israel mesti rajin, mau berperang, mau mengambil itu. Nah, di sini persoalannya. Yosua menegur, ya, kok berapa lama lagi kamu bermalas-malas, nggak mau perang, ya, memang itulah musuh kita. Ada di mana itu? Di dalam diri, di dalam kedagingan kita ini. Kita cenderung mau rada santai, ya, udah tenang aja lah, ya, nggak tahu rasa apa ini, pedenya malas. Perhatikanlah hamba yang di Matius 25 itu, perubahan talenta. Itu ditegur sama Tuhan, itu ada dua penyakitnya itu. Yang pertama jahat, karena dia menuduh Tuhan itu nggak benar. Kedua malas. Ya. Hai hamba yang malas. Jadi malas itu, orang malas itu gimana ya? Orang malas itu suka pura-pura rajin juga sih, tapi malas dia, nggak mau bergerak, nggak mau tempur, ya, nggak ada roh bernyala-nyala, nggak semangat dia, ya. Terus ya malas lah, ya. Saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil itu, nggak ada yang sedang nganggur-nganggur, ya, tidur-tidur di kursi malas kalau masih ada di sini. Lihat, perhatikanlah, Matius pemungut cukai lagi di di Lewi lagi di kantor cukai, itu sedang sibuk itu ngurusin uang, ya kan. Tuhan bilang ikut, ya. Simon Zelot pejuang untuk membebaskan Israel itu. Wah, itu pejuang ya, namanya pejuang, mana orang malas. Pasti orang semangat ikut, ya. Petrus, Yakobus itu, Yohanes itu sedang ngerjain jala ikan, sedang mengapa? Bukan sedang santai-santai duduk-duduk di pinggir pantai, ya, bernyanyi-nyanyi gak karu-karuan, merenung-renung. Enggak, mereka sedang sibuk cari ikan, ya. Itu yang dipanggil. Jadi Bapak Saudara, orang-orang yang malas ini memang repot ini. Bahkan saya mau bilang, ya, itu orang malas itu iblis pun nggak mau sama dia. Saya pernah mengikuti, ya, pemusik-pemusik rock itu. Mereka itu orang-orang yang rajin, ya. Itu pemusik-pemusik yang nyembah, misalnya namanya dulu, ya, AC/DC, Antichrist, Devil Children, terus Kiss, ya, grup musik Kings in Satan Service, itu namanya itu. Mereka menyembah setan terang-terangan, tapi mereka rajin. Jadi saudara, pemalas, orang malas ini Tuhan tidak suka, iblis pun tidak suka. Saya nggak tahu nanti ditaruh di mana. Surga sudah jelas menolak dia. Tapi jangan-jangan neraka pun nolak juga. Jadi Bapak Saudara, mari kita rajin, ya. Kerja. Nah, Pak Presiden kita juga Jokowi bilang kerja, tapi kita harus dengan kerja cerdas lah, ya. Yang enggak sembarang aja kerja. Kita berdoa dulu, cari tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Setelah itu kita kerjakan dengan semangat, ya. Nah, ini musuh ini. Malas, ya. Ini harus dilawan terus, ya. Harus dilawan terus karena ini musuh yang sangat berbahaya ini, ya. Lembam, ya, malas, nggak bisa bergerak. Nah, ini nggak berguna, baik bagi Tuhan, bahkan bagi iblis pun saya yakin nggak berguna juga. Karena iblis pun butuh orang-orang rajin untuk bisa menyebarluaskan misi-misinya, nilai-nilainya itu. Oke, yang kedua, musuh dalam diri ini masih, ya. Ini adalah takut, cari aman. Nah, semua orang juga ingin aman, ya. Mana ada orang yang senang dalam dirinya senang perang, nggak ada. Semua orang juga inginnya aman, ya, nikmatilah yang ada. Nggak usah lah kita cari-cari konflik, nggak usah cari-cari musuh. Ya, makanya banyak orang nggak mau mengatakan kebenaran.
Kenapa? Daripada nanti jadi musuh, cari musuh ngapain? Nah, kan gitu. Kalau memang, ya sudah ingat ya, Yesus itu kenapa dia dimusuhi oleh Sanhedrin? Kenapa dia dibunuh oleh Sanhedrin? Karena dia mengatakan kebenaran dan dia memang siap untuk itu. Nanti kita lihat Rasul-Rasul semuanya juga begitu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita mau cari aman, ya takut perang itu musuh. Itu kita sudah kalah sebelum berperang sebenarnya. Ya. Cari aman, cari anaknya aja lah. Udahlah, biarin aja. Ya. Daripada kita mengatakan kebenaran dibenci orang. Ya. Nah ini. Ini yang hati-hati. Ini yang musuh yang nomor 2 ini, diri kita sendiri. Malas. Yang kedua, cari aman. Mari kita masuk yang poin ketiga. Saudara dan saya dipanggil untuk membangun gereja, membangun tubuh Kristus. Nanti kita akan melihat bahwa kita akan menghadapi tantangan dari luar ini. Ya, kalau zaman perjanjian lama kita akan lihat nanti contoh Yeremia dengan Elia. Mari kita lihat dulu contoh Yeremia, nabi ya. Kalau ada nabi, pasti ada yang palsunya. Biasanya lebih banyak malah yang palsunya. Mari kita lihat dulu kasus Yeremia dulu lah ya. Sebelum nanti kita masuk kasus Elia ya, di zaman Elia. Ini Yeremia dulu. Ini ada seorang namanya nabi juga, ini dibilang di sini di Yeremia pasal 28, namanya Nabi Hananya ya. Pada waktu itu kita tahu zaman Yeremia itu Israel udah percaya tentunya. Dia di Yehuda ya, yang mau dibuang ke Babel itu. Dan Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan sudah mau mencabut lah, karena pelayanan Yeremia itu mencabut dan menanam dengan firman yang disampaikan itu ya. Dan Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun di sana. Ya. Tiba-tiba ada seorang nabi ini, namanya Nabi Hananya ini, ya. Dia bilang begini di depan mata imam saudara, dia bernubuat begini. Beginilah ini Yeremia 28 ayat 2 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan Kuk raja Babel. Jadi udah terbuang lah itu orang Israel itu. Dan Yeremia meneguhkan, kamu doakan kota di mana kau ada di situ karena masih 70 tahun. Ya, tapi Tuhan Yeremia bilang rancanganku rancangan damai sejahtera, tapi yang ada 70 tahun lah, udah berarti udah generasi berikut nanti yang bisa pulang. Tapi ini Nabi Hananya ini bilang begini, dalam 2 tahun ini, ini dia ngomong gini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Jadi memang waktu itu tahun ketika Yehuda dihajar, baik cucunya dihancurkan itu dibawa oleh Nebukadnezar Raja Babel. Semuanya orang-orang itu dibawa di sana 70 tahun dinubuatkan Yeremia. Si Nabi Hananya ini dia bilang dalam 2 tahun balik. Ya. Nah, terus Yeremia bilang, nih. Ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, perhatikan ini ya. Nabi Hananya menubuatkan damai sejahtera. Menurut pikirannya itu mengenak-enakin telinga. Kan enak telinga itu kan. Kalau dia bilang kau sudah dibuang sini, jangan takut. Dia akan langsung dibalikin kok. Dalam 2 tahun. Kan enak itu. Ketimbang firman yang dari Nabi Yeremia bilang 70 tahun. Berarti saya mati di Babel dong. Kan gitu kan. Nggak enak kedengarannya. Tapi itu firman Tuhan yang dari Nabi Yeremia itu. Yang dari Nabi Hananya ini. Nabi palsunya ini. Enak kedengarannya. Jadi saudara, kalau denger yang enak-enak sama telinga ini, hati-hati juga. Yang ngomong damai sejahtera, nggak apa-apa, kau tenang aja, damai sejahtera, tuh ketimpa malah petaka karena melawan jalan Tuhan ya. Ini nabi palsu biasanya bicara yang damai sejahtera, ya. Nah, tapi Yeremia bilang begini. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ini saya dengar untuk sekarang lah dulu sebentar ya. Saya sudah ulang-ulang itu karena nubuat damai sejahtera tahun 2020. Dia bernubuat Januari. Dalam khotbahnya
Kalian akan dapat proyek. Tahun ini tahun kelimpahan proyek. Ya. I declare to you, kau banyak dapat proyek, bahkan bingung lagi nanti ininya katanya. Saya dengar itu. Datanglah si Mr. Covid ini. Jangankan dapat proyek yang ada pun seret jadinya, bisa bangkrut. Nah ini nabi palsu, tapi sayang ya di sini ini ya itu karena zaman kasih karunia kali ya, diampuni aja lah. Kalau yang ini Hananya, saudara, langsung divonis. Jadi dia bilang, tahun ini juga kau mati. Benar, matilah Nabi Hananya tahun itu juga. Jadi Bapak Saudara, dalam poin ketiga ini mengenai peperangan ini, memang ada juga musuh kita yang berbentuk nabi palsu yang namanya, atau kalau di sini nanti pengajar palsu ya. Coba kita lihat zaman Elia. Ini Elia ini perangnya luar biasa juga. Di zaman Elia ini ada Izebel, itu kita tahu, Ahab itu raja Israel yang utara itu. Izebel ini seorang penyembah Baal ya. Dia pelihara ada 450 nabi Baal. Makan di meja istana Izebel, dia pelihara itu. Ada juga yang ini 450 nabi Baal, terus nabi Asyera 400. Jadi total yang dicatat di sini ada 850 nabi yang dipelihara oleh Izebel. Di mejanya kasih makan ya. Sementara di sini seorang yang namanya Obadya, kepala istana, dia juga waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi yang asli itu, dia pelihara ada 100 orang. Disitulah Elia zamannya dia melawan nabi-nabi itu. Ya, kita tahu ceritanya itu, nggak usah kita hilang. Yang penting intinya, saudaraku, dari sini kita lihat nabi Baal atau nabi palsu itu lebih banyak, mayoritas. Sedikit saja orang yang asli itu. Hati-hati Bapak Saudara. Kirinya dari sini kita dapat dua. Pertama, nabi palsu itu banyak. Kedua, ngomongnya sejahtera. Enak-enak aja dengan telinga ini. Pokoknya damai, sejahtera, sukacita, kau dapat proyek, kau begini, bagaimana begitu. Enak-enak. Nah, orang banyak ini umat Tuhan biasanya senang dengar itu. Ini bukan berarti nabi asli itu ngomongnya jahat selalu, enggak, negor selalu, enggak juga. Tapi dia sampaikan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu enggak seperti nabi palsu ngomong itu. Ini guru palsu, coba Petrus ini ya. Kita masuklah dulu ke dalam zaman gereja ini. Petrus ya, ini dengan Yudas sama ini. Saya sudah berkali-kali bilang, coba dulu kita lihat di surat Yudas itu. Yang palsu dengan yang asli itu kita bisa lihat di situ. Ya. Ini Petrus dulu ya, nanti baru Paulus. Sebentar dulu Petrus dulu, dengan cepat dulu kita ini ya. Ini sudah memang berulang-ulang juga saya katakan di Yudas ini yang palsu itu begini nih. Guru palsu ya, menyelewengkan anugerah Elohim kita ke arah rangsangan badani. Artinya dia bilang gini, nabi palsu, guru palsu ya. Dia bilang gini, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh anugerah, rahmat belas, dan kau akan sukses secara jasmani. Proyekmu banyak. Engkau akan diberkati, pokoknya kejasmaniannya itu. Kau akan sehat, Tuhan mencari macam-macam. Menggunakan karunia Tuhan diarahkan kepada yang jasmani. Padahal perjanjian baru itu berkatnya rohani. Bukan Tuhan gak peduli yang jasmani, enggak. Tapi yang rohani dulu, batiniah dulu. Ya, Efesus 1 ayat 3, berkat rohani. Nah ini, saudara, lihat, kalau ada orang ngomong, Tuhan itu baik begini dan kau akan tambah proyekmu. Hati-hati saudara. Engkau akan nggak sakit-sakit, engkau nggak kena masalah. Hati-hati saudara. Ini sudah ciri-ciri palsunya itu udah kelihatan. Dan itu banyak berkeliaran di mimbar-mimbar minggu pun banyak itu. Ya, Petrus melawan seperti itu ya. Kedua, Paulus juga. Surat Galatia, ini surat di mana Paulus itu marah. Kalau ingin tahu Paulus marah ya baca surat Galatia itu. Karena di Galatia itu dia bilang bahwa berkat Abraham yang adalah roh kau sudah terima oleh iman. Ya, kau sudah dapatkan banyak mujizat Tuhan itu hanya dengan iman. Tahu pengajar Yudaisme ini bilang, enggak cuma iman, perlu pelihara hari, perlu ngikutin sunat macam-macam ini. Nah ini kalau ada guru palsu begini cirinya nih.
Saudara kalau mau diberkati ada 7 syaratnya. 1, nah ini ciri-cirinya itu. 2, 3, enggak cuma iman. Maksudnya bukan memang iman itu tanpa perbuatan mati, tapi perbuatan yang dari iman ini lain kalau guru palsu itu. 1, 2, biasanya nomor 5. Saya pernah lihat korbannya, perburuhan. Ada buah sulung, ada lagi investasi ini itu, baru tahu diberkati. Nah ini cirinya. Ya. Saudara lihat itu, ciri-cirinya seperti itu ya. Ya memang ini bisa, kalau orang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia tahu kok. Karena kita bilang di surat Yohanes, kalau dari Tuhan kita bilang, pengurapan itu ada di dalam kamu. Umat pilihan Tuhan berasa kok. Nah ini ngomong nggak benar. Mungkin dia secara teologis nggak bisa membeberkan, tapi dalam hatinya ada pengurapan, dalam batinnya ada pengurapan yang mengajari dia segala sesuatu, sehingga dia tahu. Makanya saudara jangan percaya semua sembarang roh. Biarpun ngomongnya sejahtera, biarpun dia kelihatannya mayoritas, biarpun dia kelihatannya megah, hati-hati Bapak Saudara. Ya. Kita sudah lihat di Perjanjian Lama. Mayoritas itu kebanyakan yang palsu. Yang hasilnya sedikit. Demikian juga dalam Perjanjian Baru itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan yang setia lebih sedikit lagi. Ya. Ini Rasul Yohanes ini bicara soal antikristus, soal pengucilan ya. Ini biasanya yang asli dikucilkan itu. Kayak Rasul Yohanes dikucilkan oleh dunia keagamaan. Ya, bukan oleh Kaisar Roma. Kalau kita lihat di Injilnya, di teologinya Yohanes itu jelas dia bahwa dia dikucilkan oleh dunia keagamaan di zamannya itu. Gereja sudah jatuh karena pengajaran Jebel, pengajaran Bileam, pengajaran Nikolaus. Jadi nabi yang asli ini atau hamba Tuhan yang asli ini biasanya memang dikucilkan. Dia nggak makan dari meja Jebel, ya. Dia makan kadang-kadang dari janda sarfat, karena dari burung gagak, ya. Atau dia bekerja seperti Paulus. Mau lihat palsu sama enggaknya, biasanya ukurannya tuh duit. Bapak Saudara, uang. Biasanya yang pengajar palsu ini ngomongnya kesana pelantar-peling, tapi ujung-ujungnya duit. Karena dia sendiri makan dari pelayanannya itu. Memperkaya diri dari pelayanannya. Dia membuat sistem, bisa saja. Seorang manajer bikin sistem planning, organizing, leading, controlling, dan dia menjadi kaya karena pelayanannya. Saudara ingat, tidak ada dalam gereja ini mula-mula kayak Petrus gitu punya gedung. Kalau dia mau bikin begitu bisa dengan anugerahnya. Sekali bertobat 3.000, 5.000 minta perpuluhannya, wah udah langsung kaya itu. Petrus, Paulus, Yohanes hendak memperkaya diri. Bahkan matinya pun mati martir semua. Dan orang-orang yang asli itu dikucilkan oleh dunia keagamaan. Tapi saya percaya, saya punya keyakinan, Bapak Saudara, Tuhan punya orang pilihannya yang tidak ikut-ikutan dalam kejatuhan dunia keagamaan. Saat ini juga, dalam dunia kekristenan yang udah jatuh ini, Tuhan punya orang-orang pilihan. Di zaman Elia itu, Tuhan punya 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal. Ya. Saya percaya juga di zaman ini Tuhan punya orang-orang pilihan. Saudara harus menguatkan diri, jangan takut. Tuhan punya orang pilihan, ya. Memang sedikit, nggak banyak itu, ya. Teruslah sampaikan kebenaran, teruslah sampaikan firman Tuhan, ya. Tak usah takut, memang udah begitulah hidup melayani. Hidup itu adalah peperangan, ya. Udah begitulah, ya. Tapi bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera. Jadi damai dalam peperangan, kira-kira begitulah hidup kita ini. Ya, damai dalam peperangan, ya. Oke, sebagai kesimpulan, bagaimana ini kesimpulan dalam dunia peperangan ini? Kita lihat poin-poin ini. Kita ambil lagi satu ayat lah ya, terakhir ini 1 Yohanes 5 ayat 4 ya. Iman, ya, itulah yang mengalahkan itu semua. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ini tertulisnya begini. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, iman kita. Jadi Bapak Saudara, dalam melakukan peperangan ini, baik melalui melawan diri sendiri, ya, melalui lawan nabi-nabi, guru-guru palsu, melawan situasi dan sebagainya, kuncinya iman. Katakan di sini, kemenangan yang telah menaklukkan dunia, ini dunia kekaman, ini maksudnya aku lihat konteksnya, ya. Iman kita. Percaya aja Bapak Saudara. Iman, ya. Bahwa kita berperang, kita menang. Iman, itulah kuncinya, ya. Kita nggak mengandalkan manusia, nggak mengandalkan diri, nggak mengandalkan apa-apa, nggak mengandalkan orang sumber-sumber apa semua, nggak. Kita hanya percaya Tuhan yang mengutus aku untuk menyampaikan ini. Tuhan pelihara aku. Iman kita itulah yang membuat kita menang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.